sebenarnya di dunia jurnalistik itu yang menarik kita bisa ketemu dengan banyak orang. Okay. Banyak orang mulai dari masyarakat biasa, kemudian sampai dengan orang yang dianggap orang lain susah ditemui. Jadi kalau waktu di kampus saya bisa wawancara ibu kantin, saya bisa wawancara mahasiswa kupu-kupu, saya bisa wawancara ketemu dengan aktivis, anak-anak band, sampai dengan rektor kan, gitu. Itu sudah menjadi apa ya, kayak semacam privilege lah. Iya, bisa jadi dibilang di dunia privilege. jurnalis itu punya privilege. Betul. Menteri saja sekarang udah ada yang umurnya 32 tahun. Ya. Makanya jangan kecil hati buat anak-anak muda. Maka saya juga mengajak. Kenapa ini harus dimulai? Karena memang harus diketahui sama Siva. Di dapil saya Cipocok Jaya, Siva. Itu pemilihnya ada 72.000 berdasarkan hasil daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU minggu ini. Dari 72.000 pemilih ini hampir didominasi oleh milenial dan anak-anak muda. Kalau misalkan anak-anak mudanya apatis, maka jangan harap di daerah ada perubahan. Tapi ingat juga, memilih caleg muda juga harus yang punya latar belakang, harus teruji. Nah ini kemarin itu kan Pak Ganjar baru kesini ya. Ya. Saya mau nanya tanggapan Bang Fauzan, gimana Bang Fauzan melihat sosok Pak Ganjar ini? Nah, yang harus diketahui, Pak Ganjar ini calon presiden hasil dari proses kaderisasi yang berjenjang oleh PDIP. Jadi di mana PDIP melahirkan pemimpin-pemimpin yang dia lahir dari proses perkaderan PDIP. Ada capres sebelah kan enggak dari proses kaderisasi. Ada capresnya lagi kan dia yang punya partai. Karena PDI ini partai yang konsisten. Konsistennya mana? PDI konsisten mengawal kebijakan pemerintah ketika PDI berada di oposisi. Kemudian PDI konsisten mengawal pemerintahan pada saat dia ada di pemerintahan itu sendiri. Bisa bandingkan dengan partai-partai yang lain. Dan itulah sebenarnya konsistensi itulah sebenarnya yang menjadi ciri anak muda. Anak muda kan konsisten dengan idealismenya. Ketika dia memilih pilihan A, maka saya harus tetap teguh dalam pilihan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya Syifa Yasmin pada program Banten Pro Podcast. Hari ini saya udah kedatangan caleg muda kita ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Fauzan. Apa kabar Bang Fauzan? Alhamdulillah sehat. Syifa gimana kabarnya? Baik dong. Baik, fresh, plong ya. Hari ini saya sudah bertemu dengan Bang Fauzan sebagai kandidat caleg muda dari partai PDIP nih ya. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong tentang caleg, kita mau tahu dulu nih, gimana sih latar belakang caleg muda ini nih, Bang Fauzan ini gimana, dari latar belakang keluarga yang seperti apa, pendidikannya dulu kuliah ya terutama ya, dulu jurusan apa, lalu organisasi yang pernah Bang Fauzan ikutin gitu. Aktivis kan kayaknya nih dulu nih, kelihatannya sih muka-muka aktivis sih. Gimana Bang? Ya. Sapa dulu nggak Banten Pro? Boleh, sahabat Banten Pro, silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Banten Pro Podcast. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan nih oleh Teh Syifa. Saya panggilnya Teteh aja. Apa kan masih muda, Bang Fauzan ya sebagai caleg muda, dan Syifa nanti mungkin 10 tahun lagi ya. Caleg muda juga gitu. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bergabung bersama Banten Pro. Nah, kalau ngomongin latar belakang nih, Syifa, saya kebetulan kuliah di Untirta. Sebelum kuliah saya mondok, dimasukin pondok pesantren sama orang tua.
Kobong. Di mana tuh Pandeglang? Pesantren Salafi modern lah di Oh. Kabupaten Lebak, Oh. di SMA Plus Kota Turpala. Mm. Kemudian setelah itu saya melanjutkan kuliah tahun 2005 ke Amik Serang. Oh, berarti sebelum di Untirta. Sebelum di Untirta 2005 saya sempat kuliah di Amik. Cuma karena satu dan lain hal, kemudian di tahun 2006 saya malu masuk ke Untirta. Saya kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi pendidikan luar sekolah. Jadi FKIP wajar. ya berarti ya? FKIP. Jadi wajar kalau kuliahnya agak relatif berbeda dengan teman-teman seangkatan lainnya. Jadi karena kebanyakan di luar sekolah. Selama 7 atau 8 tahun lah saya menyandang status mahasiswa. Kebetulan saya aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, mulai dari organisasi kedaerahan, kemudian organisasi kampusnya, intra kampus, mulai dari HMJ, BEM, dan yang tak lupa yang menghantarkan saya ke dunia jurnalis adalah unit kegiatan mahasiswa jurnalis Untirta. Oh, jurnalistik juga berarti. Jadi saya dulu wartawan kampus. Oh, jadi dulu wartawan kampus nih. Oke. Ngomong-ngomong, setelah abang lulus kuliah nih, langsung jadi jurnalis kah atau gimana nih? Saya karena aktif di organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam di cabang Serang, kemudian HMI berarti ya? diamanatkan jadi ketua umum cabang. Kemudian setelah itu baru bisa lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, saya masih ingat prosesnya. Tahun 2013 Agustus saya lulus. Kemudian 2014 di bulan Februari tanggal 28 masih ingat ya, saya gabung dengan Radar Banten. Oh, jadi di Radar Banten nih jadi jurnalisnya. Tapi kayaknya berarti Bang Fauzan ini udah suka dunia tulis menulis ya? Ya, kira-kira begitulah. Nah, ini kenapa nih? Kenapa Bang Fauzan ini sangat suka dunia jurnalistik? Apakah dengan jurnalistik Bang Fauzan ya, Bang Fauzan ngerasa lebih freedom, lebih bebas karena bisa menuangkan ide-ide dan opininya, atau alasan apa nih? Atau ada alasan khusus kah? Sebenarnya di dunia jurnalistik itu yang menarik, kita bisa ketemu dengan banyak orang. Banyak orang, mulai dari masyarakat biasa, kemudian sampai dengan orang yang dianggap orang lain susah ditemuin. Jadi kalau waktu di kampus saya bisa wawancara ibu kantin, saya bisa wawancara mahasiswa kupu-kupu, saya bisa wawancara ketemu dengan aktivis, anak-anak band, sampai dengan rektor kan, gitu. Itu sudah menjadi kayak semacam privilege lah. Iya, jadi di dunia jurnalis itu punya privilege. Bisa termasuk pada saat masuk dunia jurnalis jadi wartawan profesional di Radar Banten, saya bisa mengakses mulai dari semua kalangan, anak muda, kemudian yang berprofesi banyak hal, mulai dari kelompok tukang ojek, tukang beca, petani, sampai segala macam masyarakat pernah ditemuin nih sama Bang Fauzan. Jadi gitu kan? Semacam kita banyak banyak input, banyak pemahaman, banyak ternyata dalam dunia jurnalis kita bisa memotret banyak hal dengan perspektif yang berbeda. Jadi Bang Fauzan bisa melihat banyak sudut pandang, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas gitu ya. Oke. Dan selama Bang Fauzan di dunia jurnalistik ini kan, setahu Syifa juga pernah menjadi ketua di Pokja ya, Pokja Kota Serang ya. Gimana ceritanya? Sampai sekarang. Gimana ceritanya bisa sampai ketua Pokja ini deh? Ya karena memang saya juga sebenarnya awalnya nggak ada niatan untuk jadi ketua Pokja. Karena memang biasanya nggak niat, emang suka tiba-tiba jadi sih Bang. Karena memang relatif saya sudah masuk 2014, kemudian ini udah tahun yang ke-10 saya waktu itu, tahun ke-9, dan beberapa keluarga saya untuk meminta udah cari profesi yang lain, cari pekerjaan lain, atau bisa nyalek kan, udah ada opsi-opsi tuh. Baru kemudian memang kelamaan di sana, sesuatu hal yang berlama-lama kadang kan jenuh. Kemudian karena yang harus diketahui sama Syifa atau teman semuanya, menjadi jurnalis itu kita harus fokus.
Jadi kita karena tiap hari kan deadline. Pasti ada berita-berita yang harus Iya, ditulis kerjanya gitu. 24 jam. Hmm. Nah, jadi kita seperti kelihatan bebas, cuma memang karena saya udah punya keluarga kan, ada orang tua, ada anak, ada istri. Nah, saya harus banyak membagi waktu. Dan kebetulan anak-anak saya relatif masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian saya Iya, harus iya. hadir di tengah-tengah mereka kan begitu. Jadi wartawan tuh sebenarnya dukanya tuh dikejar-kejar deadline ya. Nah, Itu banyak. dukanya. Ya kalau secara umum sih seneng, suka semua, nggak ada dukanya. Karena emang hobi juga ya. Hobi kita kan udah dari waktu kuliah kan menggeluti dunia ini. Soal jadi ketua Pokja di tahun lalu, akhir tahun 2022 saya dipaksa untuk diminta lah untuk jadi ketua Pokja dengan berbagai alasan lah. Kemudian para senior, teman-teman, kemudian adik-adik yang masih baru masuk meminta untuk jadi ketua, dan pada akhirnya saya harus merelakan diri untuk jadi ketua Pokja. Walaupun resikonya nambah waktu, nambah Pasti, beban pasti. pikiran. Karena tanggung jawabnya bertambah kan Iya. ya sebagai ayah, wartawan dan ketua Pokja gitu kan. Nah, suka dukanya apa nih, Bang? Kalau Selama jadi ketua Pokja jadi nih. ketua Pokja sih lebih pada suka ya, karena memang kita bisa mengenal banyak orang, mengenal banyak karakter, kemudian ini orientasinya media ini di sini. Jadi kita lebih agak lebih Iya, iya. luas. Oh, media ini fokusnya di sini, trending isunya ini yang dikejar, kemudian target dan lainnya kita jadi tahu. Jadi Bang Fauzan ini melihat dari perspektif positifnya aja lah Iya. ya, supaya enjoy aja Iya, karena gitu. memang kalau nggak dibawa enjoy ya susah. Iya, betul sih. Malah jadi beban ya nanti. Malah jadi beban. Oke nih, ngomong-ngomong yang tadinya Bang Fauzan aktif banget di dunia jurnalistik sampai akhirnya memutuskan sekarang ingin menjadi caleg nih, ya kan? Awalnya gimana nih Bang? Kok bisa? Latar belakang apa sih yang mendasari yang awalnya emang udah hobi di jurnalistik tiba-tiba pengen nyalek gitu? Ya, selain saya di jurnalis juga saya juga aktivis di mahasiswa ya, aktivis sosial. Kita ini udah terbiasa mengadakan kegiatan tanpa supporting dana yang jelas. Kemudian kita bagaimana berpikir kegiatan ini berjalan sukses. Kemudian teman-teman seangkatan juga biasanya jadi salah satu pemicu, karena memang bagi aktivis mahasiswa memilih jalur politik itu biasanya menjadi pilihan utama. Jadi ada suatu kebanggaan misalkan bagi aktivis apa yang dulunya aktivis kemudian terjun ke dunia politik. Jadi iya ya. Saya mengambil bagian itu mulai di tahun 2024 ini. Jadi sebenarnya karena di latar belakangi karena alasan dulu pernah menjadi aktivis di kampus gitu. Apakah ada alasan lain gitu, Bang? Ya, alasan lain ya, kita nyalek ini kan pengen jadi dewan. Menjadi jurnalis dan dewan ini kan sama-sama pilar demokrasi. Oh, atau mungkin karena dulunya kan jurnalis nih. Berarti secara otomatis Bang Fauzan ini pernah mendengar keluhan-keluhan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat bawah gitu. Pada saat menjalankan tugas sebagai jurnalis, kita kan menjalankan fungsi hiburan, sosial dan segala macam. Nah, yang belum kita laksanakan termasuk pengawasan. Yang belum kita lakukan hal ini kan kita sebagai pengambil keputusan. Kalau kita ingin mengambil keputusan, maka harus masuk parlemen kan. Gitu. Atau mungkin ada dorongan besar lainnya nih, ada titik di mana Bang Fauzan ini pengen banget nih, kayak gue harus jadi caleg deh gitu. Ada gak poin seperti itu? Setiap orang punya tujuan hidup ya. Kemudian kita juga tujuan hidup ini dipengaruhi oleh banyak variabel atau banyak faktor. Di jurnalis juga kan tiap tahun misalnya kayak SIPA ini menjadi jurnalis kan, rumah produksi di jurnalis misalkan di Banten. Nah, ini seiring dengan bertambahnya jumlah media, maka jumlah jurnalis juga terus bertambah. Kalau kita stuck di sana, maka terjadi kredit penumpukan. Sehingga perlu ada jalur pengabdian lain yang harus kita perjuangkan. Karena memang dalam melaksanakan tugas, jurnalis juga tidak melulu segampang yang saya ceritakan tadi. Kita ketemu narasumber, kemudian narasumber menjawab, kemudian bisa kan nggak seperti itu. Ada juga narasumber
yang susah dihubungin, ketika wawancara susah, dia malah takut sama wartawan ini kan ini. Salah satu pintunya sebenarnya ada di legislatif, di dewan. Bagaimana dewan ini sebagai corongnya aspirasi masyarakat. Ketika corong aspirasi masyarakat ini tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, maka kebijakan-kebijakan ya bisalah dikatakan akan jauh dari kepentingan masyarakat. Oke nih, Gitu. menarik nih. Ngomong-ngomong tentang aspirasi ya. Tadi kan bisa dibilang salah satu hal yang membuat Abang ingin menjadi caleg yaitu supaya bisa mendengar aspirasi masyarakat Kalau gitu jadi kan. caleg mah tujuannya jadi dewan, motivasi. Nah, coba tanggapan Abang gitu ya. Caleg itu kan katanya corongnya aspirasi. Nah, bagaimana tanggapan Abang melihat kondisi sekarang? Apakah sudah benar nih caleg yang maksudnya caleg legislatif yang saat ini sudah menjadi corongnya aspirasi masyarakat? Gimana nih tanggapan Abang? Setiap kondisi tentu ada plus dan minus. Dalam perspektif tertentu ini baiknya di sisi ini, baik buruknya di sisi ini. Nah, kalau saya secara general saja bahwa secara fungsinya dewan kan punya tiga tugas. Pembuat kebijakan, pengawal kebijakan, sama pembuat anggaran, controlling, budgeting, dan legislasi kan, pembuat aturan. Kan itu. Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, maka ya jangan diharap misalkan daerah cepat berkembang. Bisa saja mungkin kalau pertanyaannya begitu, bisa saja misalkan anggota dewan hari ini kalau dilihat dari output pembangunan bisa saja keterlambatan pembangunan bisa saja dipengaruhi oleh anggota dewannya misalkan. Walaupun memang keputusan di dewan itu kan kolektif kolegial, tidak bisa person to person gitu. Makanya kehadiran saya ingin menjadi pembeda saja sebenarnya. Agar kemudian ada opsi-opsi aja sehingga jangan sampai seragam cara pandangnya melihat sesuatu itu ini yang terbaik, karena kan dewan itu aspirasinya banyak, gak mungkin dong yang banyak ini harus sama rata kan, harus sama gitu kan, tentu harus ada perbedaan. Kemudian juga pasti ada perbedaan, kemudian juga bagaimana kita ketemu titik temunya di mana. Iya, oke. Begitu. Oke deh kalau gitu ya. Syifa juga mau nanya sih Bang, mungkin fenomena saat ini gitu ya, dimana saat ini kan anggota legislatif gitu ya, anggota legislatif ini kalau misalnya di mata-mata anak muda, karena ini kan anak muda ya, jadi saya muda bertanya sebagaimana saya anak muda gitu ya. Saya menjawab sebagai caleg muda kan? Iya. Saya sebagai anak muda di sini ingin bertanya nih, alasan Bang Fauzan ini memilih PDI sebagai partainya gitu. Karena ini saya sebagai anak muda ya. Karena kalau misalnya saya scroll TikTok nih ya, PDI ini dicapnya agak negatif gitu. Kenapa milihnya PDI kalau Bang Fauzan ini? Kenapa PDI menang ya? Kenapa ya? Coba. Yang pertama, saya sebagai anak muda, kenapa memilih PDI? PDI itu partai yang punya ideologi jelas, platform perjuangan yang jelas. PDI itu lahir dan terus dari berbagai tempaan. Tapi kalau dilihat PDI ini ternyata punya sejarah panjang, dan kemudian PDI ini cocok dengan anak-anak muda karena PDI ini partai yang konsisten. Konsistennya mana? PDI konsisten mengawal kebijakan pemerintah ketika PDI berada di oposisi. Kemudian PDI konsisten mengawal pemerintahan pada saat dia ada di pemerintahan itu sendiri. Bisa bandingkan dengan partai-partai yang lain. Dan itulah sebenarnya konsistensi itulah sebenarnya yang menjadi ciri anak muda. Anak muda kan konsisten dengan idealismenya. Ketika dia memilih pilihan A, maka
saya harus tetap teguh dalam pilihan A. Nah, ini cocok banget dengan anak muda sebenarnya PDI. Warnanya merah, Jadi cerah. jadi merah cerah semangat gitu ya. Iya. Anak muda gitu. Iya. Berarti sebenarnya calon-calon kader-kader muda PDI itu banyak ya? Banyak. Cukup banyak gitu ya. Kader ideologis, kader biologis, kemudian orang yang baru datang ingin bergabung dengan PDI relatif banyak. Dan di Kota Serang dari 45 bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh DPC ke KPU Kota Serang itu 60%-nya hampir didominasi oleh anak-anak muda. Jadi PDI ini partai yang responsif terhadap kaderisasi dan khususnya anak-anak muda. Oke. Jadi ngomong-ngomong, berarti tadi 60% caleg muda ya? Iya. Caleg muda. Saya mau nanya nih Bang. Oke, sebelum nanya itu, saya mau nanya dulu. Kemarin itu kan Pak Ganjar baru kesini ya? Iya. Saya mau nanya tanggapan Bang Fauzan, gimana Bang Fauzan melihat sosok Pak Ganjar ini? Nah, yang harus diketahui, Pak Ganjar ini calon presiden hasil dari proses kaderisasi yang berjenjang oleh PDIP. Jadi di mana PDIP melahirkan pemimpin-pemimpin yang dia lahir dari proses perkaderan PDIP. Ada capres sebelah kan enggak dari proses kaderisasi. Ada capresnya lagi kan dia yang punya partai. Jadi kenapa saya memilih PDIP? Karena mimpi dan harapan saya bisa ketemu di PDIP. Oke. Gitu. Begitu. Pak Ganjar salah satu hasil dari buah kaderisasi panjang PDIP. PDIP ini. Beberapa kepala daerah banyak yang lahir dari proses panjang kaderisasi di PDIP. Jadi itulah kenapa saya memilih PDIP. Jadi sangat rasional bagi anak-anak muda kayak saya. Ini partai masa depan. Berarti Abang nih melihat peluang di PDIP nih ya? Iya, melihat masa depan. Soal peluang kan tergantung kita menjalani. Tapi ini partai masa depan buat anak-anak muda. Jadi mereka tidak alergi terhadap anak-anak muda, kemudian tidak alergi terhadap profesi-profesi lain seluruh politisi, dan semua diakomodasi. Tapi PDIP sendiri untuk mengajak anak muda tuh kayak gimana deh? Tadi kan tidak alergi dengan anak muda kan? Iya, mereka kan lebih pada dialogis. Karena memang pengurus-pengurus PDIP di Kota Serang khususnya ini dekat dengan komunitas-komunitas. Kemudian dia melihat ngobrol dan mereka relatif terbuka. Jadi anak muda bisa masuk gitu ya? Iya. Oke. Enggak kaku lah, enggak kayak kanebo. Kaku ya kanebo kering. Jadi ini kanebo basah berarti ya. Oke deh. Tadi saya mau balik lagi deh yang tadi Bang Fauzan sampaikan 60% caleg di Serang tuh caleg muda gitu kan. Mau nanya tanggapan Bang Fauzan tentang caleg muda hanya sebagai pelengkap aja. Gimana tuh menurut Bang Fauzan? Perspektifnya enggak begitu. Kalau di PDIP karena memang saya melihat ya, ini mereka responsif terhadap gender, responsif terhadap anak muda. Dan saya melihat kenapa kemudian harus memilih yang muda nih, saya agak. Ya, kenapa coba? Kenapa nih? Siapa harus tahu 2024 ini salah satu pintu masuk untuk menghadapi bonus ledakan bonus demografi di tahun 2045. Maka legislatif sebagai salah satu pengambil kebijakan itu harus diisi oleh orang-orang yang kompatibel terhadap kebutuhan anak muda. Nah, indikatornya kan banyak, tidak melulu soal muda tapi keberpihakan kepada anak muda. Nah, salah satunya kan indikatornya harus anak-anak muda yang ada di dalam. Jangan sampai ketika kita bonus demografi muncul di tahun 2045 aturan, kemudian kebijakan ini tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda di tahun 2045.
Bayangkan kalau itu terjadi, maka akan ada gap antara kebutuhan Pasti. dengan kebijakan. Pasti. Gitu. Jadi itu alasan kenapa sekarang banyak banget caleg muda Ya, gitu ya. gitu. Oke, ya alasan yang bagus ya. Alasan yang bagus. Jadi itu alasannya kenapa kok akhir-akhir ini sering banget gitu yang ngelihat caleg-caleg muda berseliweran Jadi gitu. perspektifnya jangan, ya mungkin ada yang dianggap sebagai pelengkap, tapi saya secara pribadi menganggap bahwa ini kesempatan buat anak-anak muda untuk menangkap ledakan bonus demografi di tahun 2045. Betul. Menteri saja sekarang udah ada yang umurnya 32 tahun. Ya. Makanya jangan kecil hati buat anak-anak muda. Maka saya juga mengajak, kenapa ini harus dimulai? Karena memang harus diketahui sama Siva. Di dapil saya Cipocok Jaya, Siva, itu pemilihnya ada 72.000 berdasarkan hasil daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU minggu ini. Dari 72.000 pemilih ini hampir didominasi oleh milenial dan anak-anak muda. Kalau misalkan anak-anak mudanya apatis, maka jangan harap di daerah ada perubahan. Tapi ingat juga, memilih caleg muda juga harus yang punya latar belakang, harus teruji. Nah ini dia nih Bang, saya mau nanya. Sekarang ini kan ini kalau yang di lingkungan saya aja ya. Saya melihat orang-orang anak-anak muda di lingkungan saya itu kurang melek politik gitu ya. Apatis ada banyak. Atau mungkin sekalinya milih ya dia ngikut aja gitu. Nah, kalau Bang Fauzan sendiri gimana melihat fenomena seperti itu? Ya, emang fenomena seperti ini diciptakan kalau saya melihat sih. Ini ada sebagian kelompok yang menganggap ini potensial memilih, kemudian dianggap tidak tahu. Kalau saya sih enggak. Saya berharap ketika jadi ada sistem yang dilakukan oleh partai, misalkan oleh partai politik, oleh pemerintah daerah dalam melakukan proses pendidikan politik kepada anak-anak muda. Ya, melalui Banten Pro misalkan terlibat mengajak anak-anak muda, komunitas-komunitas untuk melek politik. Itu kan komunitas-komunitas itu penting. Karena memang jangan alergi politik, karena pengambilan keputusan kebijakan itu berada di wilayah-wilayah politik. Ya, persoalan misalkan politik selama ini dianggap negatif, politik ini dianggap sebagai hal yang tidak suci. Ya mau tidak mau kan legislatif ini kan instrumen demokrasi yang sah, tempat mengusulkan pendapat yang sah dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jadi kita nggak bisa berhindar. Makanya kalau anak mudanya alpa kata saya tadi, maka jangan harap pada saat ledakan bonus demografi 2045, jangan harap daerah-daerah khususnya kota saya ini bisa melakukan lompatan-lompatan maju, karena terjadi gap antara kebijakan dengan kebutuhan anak-anak muda di masa depan. Berarti harus dari saat ini nih para pemilih-pemilih muda yang di daerah mana tadi Bang yang nyampe 72.000? Di Cipocok ya. Di Cipocok aja udah 72.000. Totalnya 72.000. Dari 72.000 itu dibagi hampir 50-50 antara pemilih muda dengan pemilih yang udah. Berarti kita nggak boleh apatis nih ya si anak muda ini, karena kalau misalnya kita apatis kita malah rugi sendiri di kedepannya gitu ya. Begitu, makanya jangan ada anggapan caleg muda ini hanya pelengkap. Oke. Bayangkan Soekarno dulu mendirikan partai itu di usia di bawah 30 tahun. Wow. Muhammad Hatta yang membuat PPI juga di bawah 30 tahun. Dulu jiwa-jiwa juangnya masih iya, Lapan Pane ya? Pendiri HMI ya di bawah 30 tahun. Kita minimal malu lah dengan mereka. Mereka sudah ini, masa kita yang masih kategori muda misalkan nggak mau terlibat. Itu kan semua rata-rata melakukan perubahan itu dilakukan di usia muda. Jangan sampai memilih saja nggak mau. Padahal tinggal datang doang kan ke TPS, kemudian melihat profil. Sekarang bisa diakses di medsos, bisa diakses di mana-mana. Kan lebih mudah. Oh, caleg misalkan Cipocok ya ini siapa? Caleg di dapil ini siapa? Kan bisa dengan itu mudah. Dia, mungkin sebagian besar gitu ya, sebagian besar anak muda tuh kurang tahu menau tentang siapa aja nih caleg-calegnya gitu. Nah, gimana cara Bang Fauzan ini menggate atau mengajak anak muda biar coblos saya dong gitu? Apakah ada trik-trik khusus gitu? Keliling-keliling misal coblos saya Fauzan bae. Ya, kalau saya sih ini sudah dipersiapkan. Misalkan bagaimana kita melakukan publikasi di ruang-ruang terbuka. Kemudian saya juga membuat jingle bagaimana
ini segmentasi anak-anak muda bisa, oh ini kreativitas anak muda kan harus muncul, maka saya bikin Betul. jingle. Kemudian bagaimana mengaktifasi medsos, karena sebagian besar anak-anak muda kita mengakses Pasti. media sosial. Kemudian kunjungan-kunjungan ke titik-titik tertentu kita lakukan yang komunitasnya anak muda. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya anak-anak muda. Saya aktif di BMS kreatif yang sempat ada kegiatan, kemudian ini rencana akan dinaikkan lagi, diadain lagi. Kemudian saya aktif di sekolah sepak bola untuk mendorong potensi-potensi di olahraga. Itu saya lakukan. Tanpa itu semua anak-anak muda biasanya, kayak anak muda itu kan keinginannya pengen cepet, kayak makan cabai, gigit langsung kerasa pedasnya kan. Iya. Gitu. Jadi berarti cara Bang Fauzan ini adalah dengan melibatkan anak muda langsung dari aktivitas Bang Fauzan sendiri gitu ya. Iya, karena kita bersentuhan misalkan dengan kelompok-kelompok anak muda, kelompok organisasi, ormas, kita terlibat. Juga aktif di sosmed berarti ya. Ya, saya Lumayan. aktif sekali dua kali per hari misalkan medsos. Oke. Ya kalau kita nggak melakukan itu, kita juga jangan stereotip lah, jangan takut misalkan, oh pemilih kita nih pragmatis. Enggak, saya menganggap pemilih kita bukan pragmatis, karena pemilih kita tidak dihadirkan pilihan-pilihan yang baik. Kalau mereka tahu, misalkan kayak Sipa tahu, oh ini profil saya, kalau dihadirkan banyak profil begitu, saya yakin nilai pragmatisnya akan hilang. Karena mereka tahu nih seperti apa sosoknya sih. seperti apa. Tugas kita kan mendekatkan diri kepada mereka-mereka betul, itu. betul. Tapi dari keluarga sendiri gimana Bang? Alhamdulillah. Rekan-rekan, teman. Alhamdulillah kalau keluarga, istri saya mengantarkan saya ke daftar ke KPU. Jadi saya sudah clear lah Dukung sama ya istri. berarti. Kalau rekan, Kalau teman-temannya? teman-teman seprofesi alhamdulillah support, teman-teman dulu kuliah yang Support satu semua ya angkatan, berarti ya. alhamdulillah. Yang deh. tadinya nggak tahu kemudian tahu, dia langsung feedbacknya ada positif lewat medsos itu. Kemudian keluarga besar alhamdulillah support. Alhamdulillah, berarti udah orang-orang terdekat support semua lah ya. Alhamdulillah. Kalau insya Allah misalnya nih ke depan ternyata alhamdulillah terpilih gitu, apa sih yang dicita-citakan oleh sosok caleg muda Bang Fauzan ini? Saya punya tagline berdaya bersama. Berdaya bersama. Bagi saya di Cipocok khususnya, ini saya ngambil Cipocok dulu ya, karena memang itu menjadi fokus saya saat ini. Masalahnya banyak, salah satunya soal ketenagakerjaan. Rilis BPS kemarin kan lumayan, di ibu kota provinsi ini penyumbang pengangguran keberapa? Kedua ya kalau keberapa sih? Tiga besar lah, pengangguran tiga besar pokoknya ya, saya juga lihat itu. Nah ini kan menjadi persoalan. Bagaimana kita hadir di tempat-tempat sana melalui program pemberdayaan. Sebenarnya kan banyak program pemerintah. Tinggal bagaimana kita bisa mengakses atau tidak. Masalahnya kan bukan hanya soal kemauan pemuda, anak-anak muda, tapi soal akses. Betul. Soal kompetensi, kan itu menjadi tugas bersama. BLKI itu adanya di Cipocok. BLK, Badan Latihan Kerja. Kan bisa kita kerjasama. Tinggal bagaimana kita merangkul komunitas-komunitas, kemudian menggandeng. Ya kalau jadi dewan kan enak kita. Kalau jadi wartawan lewat tulisan. Enak ya gerakannya ya. Iya, bisa lebih luas, bisa lebih. Dan kita bisa langsung take action sebenarnya. Iya. Tinggal kitanya aja mau atau enggak kan. Kalau kita kan sudah biasa keliling ketemu si ini, ketemu banyak orang. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Jadi berarti cita-cita ataupun ya visi kedepannya Bang Fauzan ini adalah ingin memberdayakan masyarakat. Iya, berdaya bersama. Berdaya bersama, itu tagline-nya ya, berdaya bersama. Oke. Tapi Bang, apa tuh? Gimana Bang Fauzan melihat peluang Abang sendiri untuk menjadi caleg? Bagi saya modalnya kan yakin. Yakin dulu dong. Modal utamanya itu. Kalau nggak yakin ngapain kita susah payah? Iya. Siang malam kita ketemu. Kalau udah nggak yakin tadi udah gagal dari awal ya. Mudah-mudahan tinggal kita kan tugas kita berusaha. Soal hasil nanti kita serahkan kepada yang Maha Kuasa kan. Yakin aja dulu ya. Karena saya meyakini bahwa proses itu tidak akan berkhianat pada hasil. Mantap. Iya, tapi itu emang benar sih. Tugas kita kan berikhtiar. Tapi sejauh ini persiapannya
Alhamdulillah sejauh ini persiapannya kita sudah melakukan pendataan ke simpul-simpul, kemudian kita sedang ngegarap bagaimana koordinator di TPS, perangkat-perangkat yang bisa ngedukung kita sudah kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan untuk memenangkan kontestasi di 2024, insya Allah siap. Oke. Karena kita punya harapan ya bagi kita anak muda, kemudian kita dulu pernah jadi aktivis sosial, aktivis mahasiswa. Kita harus berkeyakinan kita ini salah satu utamanya itu menanamkan politik nilai. Politik nilai ini yang pertama bagaimana bisa dua persepsi nih. Politik nilai itu yang pertama bagaimana misalkan demokrasi ini berjalan dengan semestinya dan harapan seluruh Panding Padra kan. Yang kedua, berapa yang dibutuhkan untuk mencapai itu, yang kita harus tulis nilainya berapa kan. Betul. Ya kalau kita tidak siap dengan itu jangan nyalek. Yang penting nilainya aja dulu. Oke, karena kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup podcast hari ini, saya mau minta Bang Fauzan untuk closing terlebih dahulu, terutama untuk anak muda. Oke, bagi anak muda saya berharap di tahun 2024 menjadi momentum untuk terlibat aktif dalam menyukseskan pemilu. Itu dengan cara datang ke TPS, memilih caleg-caleg yang memiliki rekam jejak, yang tidak hanya mengandalkan siapa di belakangnya, siapa orang tuanya, tapi bagaimana kompetensinya. 2024 pintu masuk menuju bonus demografi, ledakan bonus demografi di tahun 2024. Jadi jangan sampai suara anak-anak muda hilang ditelan ombak, kemudian tidak menghasilkan sesuatu hal yang positif untuk perubahan Kota Serang ke depan. Jangan lupa pilih Fauzan Dardiri dari Partai PDI Perjuangan di Dapil 5 Cipocok Jaya. Nah, itu dia perbincangan kita hari ini dengan Bang Fauzan selaku caleg muda dari Partai PDIP. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.